Winger MacArthur FC, Luke Vickery, mengaku sudah dihubungi perwakilan PSSI. Ia pun membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Luke Vickery saat ini berstatus mesin gol MacArthur FC yang eksis di kasta teratas Liga Australia. Bersama MacArthur FC musim ini, Luke Vickery mengemas 5 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Jika bersedia membela timnas Indonesia, Luke Vickery praktis menjadi tenaga tambahan bagi lini depan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Herdman, Luke Vickery dapat diandalkan sebagai winger kanan. Selain diperankan sebagai winger kanan, Luke Vickery dapat dimainkan sebagai winger kiri atau penyerang tengah. Jika Luke Vickery benar dinaturalisasi menjadi WNI, pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan Mauro Zylstra berpotensi kesulitan tampil membela timnas Indonesia lagi. Rafael Struijk biasa mentas sebagai winger, posisi yang kerap ditempati Luke Vickery. Sementara Mauro Zylstra bisa gagal bersaing dengan Luke Vickery yang dapat diperankan sebagai penyerang tengah. Karena itu, menarik menanti gebrakan yang dibuat PSSI. Siapa pemain lain yang berupaya digayat selain Luke Vickery? Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romeni, yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda, belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra, yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak, belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Ia sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama klub Eredivisie FC Volendam. Di tengah bobroknya lini depan timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia, Dean Zandbergen, sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandbergen bisa menjadi senjata mematikan timnas Indonesia. Gayung pun bersambut, Dean Zandbergen tertarik membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dean Zandbergen mengaku siap membela timnas Indonesia. Sebelum dipanggil John Herdman, Dean Zandbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Dean Zandbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dean Zandbergen dimulai. Pelatih timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov terang-terangan memperhatikan sepak bola Indonesia jelang FIFA Series 2026. Aleksandar Dimitrov bukan nama asing untuk sepak bola Indonesia. Saat masih jadi pemain, dirinya pernah berseragam Persipura pada 2003 dan jadi asisten pelatih Ivan Kolev hingga 2007 di klub yang sama. Kemudian Dimitrov dibawa Ivan Kolev ke timnas Indonesia sebagai asisten pelatih pada 2007. Memori itu membuatnya tetap mengikuti sepak bola Indonesia. Mereka banyak berinvestasi dalam sepak bola dengan tujuan lolos ke Piala Dunia 2030, kata Dimitrov. Bulgaria akan bertandang ke Jakarta dalam ajang FIFA Series 2026 yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27-31 Maret 2026. Tim peringkat 88 dunia itu akan melawan Kepulauan Solomon pada 27 Maret. Jika memperoleh hasil positif, Bulgaria akan menghadapi pemenang dari laga Timnas Indonesia kontra Saint Kitts and Nevis. Perang urak syaraf jelang Piala AFF 2026 tampaknya sudah dimulai, bahkan sebelum bola ditendang. Menariknya, tekanan psikologis kali ini justru dirasakan oleh sang juara bertahan, Vietnam, hanya karena pernyataan dari pelatih anyar timnas Indonesia, John Herdman. Dalam sebuah kesempatan, Herdman secara terbuka menyebut bahwa timnas Indonesia akan datang ke turnamen sebagai tim underdog. Namun di balik status non-unggulan tersebut, ia menyiratkan hasrat besar untuk memecahkan kutukan dan membawa skuad Garuda meraih prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa membawa tim underdog ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya, kata Herdman. Pernyataan inilah yang ditafsirkan secara mendalam oleh media Vietnam, The Thal. Mereka melihatnya sebagai sebuah taktik psikologis yang cerdas dari Herdman, sekaligus pengakuan jujur bahwa timnas Indonesia harus terlebih dahulu lepas dari bayang-bayang spesialis runner-up. Media Vietnam tersebut merasa bahwa pernyataan Herdman memiliki dua sisi. Di satu sisi itu adalah pengakuan atas realita, namun di sisi lain itu adalah cara untuk menekan para rival,
termasuk Vietnam yang berada satu grup dengan Indonesia. Di sisi lain, Hartman sendiri mengaku sangat antusias menantikan turnamen ini. Baginya, Piala AFF memiliki gairah tersendiri yang menjadi panggung bagi para pemain untuk unjuk gigi dan mempererat koneksi dengan para supporter. Isu naturalisasi kembali memanaskan jagat sepak bola nasional. Kali ini nama Pascal Struijk mencuat setelah bek Leeds United itu kedapatan memiliki tato burung Garuda di kaki kirinya. Munculnya simbol identitas nasional tersebut langsung dikaitkan dengan peluang Pascal Struijk gabung timnas Indonesia dalam waktu dekat. Rumor Pascal Struijk gabung timnas Indonesia sebenarnya bukan barang baru. Bek berusia 26 tahun itu sudah lama disebut sebagai target naturalisasi PSSI. Namun kemunculan tato Garuda dalam unggahan media sosialnya membuat spekulasi semakin liar. Banyak pihak menilai itu sebagai kode keras ketertarikannya membela skuad Garuda. Di tengah upaya timnas Indonesia memperkuat lini pertahanan untuk agenda internasional, peluang Pascal Struijk gabung timnas Indonesia dinilai terbuka lebar. Pasalnya hingga kini ia belum juga mendapatkan kesempatan membela tim nasional Belanda di level senior. Potongan gambar tato burung Garuda yang terlihat di kaki kiri Struijk pertama kali ramai diperbincangkan warganet. Meski tidak secara eksplisit menyatakan keinginan membela Indonesia, simbol tersebut dianggap sebagai sinyal kuat. Media Belanda sebelumnya juga sempat membahas kemungkinan bek Leeds United itu memperkuat timnas Indonesia. Dalam salah satu podcast sepak bola di negeri kincir angin, disebutkan bahwa Struijk memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan dinilai sebagai pemain berkualitas. Jika melihat kebutuhan timnas Indonesia, kehadiran bek bertinggi 1,90 meter itu tentu menjadi tambahan signifikan. Apalagi ia memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Football Primer. Petinju Football Primer, Denny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Maes Hilgers dan Kapten Jai Itzes. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Fakta di atas menunjukkan bek bertinggi badan 190 cm ini eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman membuka peluang hadirnya pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda ke depan. Hartman menegaskan bahwa proses naturalisasi tetap menjadi salah satu opsi strategis agar Indonesia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, timnas Indonesia memang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi keturunan Belanda. Mengikuti jejak para pendahulunya, Hartman tidak menutup kemungkinan melanjutkan kebijakan tersebut. Menurut pelatih asal Inggris itu, pengalaman bermain di kompetisi elit dunia menjadi faktor penting dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Meski demikian, Hartman juga menyoroti antusiasme pemain lokal yang dinilainya sangat positif. Ia menyebut Indonesia kini berada pada fase di mana banyak pemain ingin membela merah putih. Saat ditanya soal kemungkinan mencari pemain keturunan Indonesia dari Inggris, negara kelahirannya, Hartman memilih bersikap terbuka. Pelatih 50 tahun itu menegaskan akan mencari pemain terbaik tanpa memandang latar belakang geografis. Agenda terdekat Hartman bersama timnas Indonesia adalah FIFA Series